Baik, terima kasih ya. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini tadi kami kedatangan tamu dari DPRP dan dari Koalisi Rakyat Papua. Koalisi Rakyat Papua, DPRP dan Koalisi Rakyat Papua ini menyampaikan beberapa hal pada kami untuk kemudian dirasa perlu nanti kami tindak lanjuti. Yang pertama adalah mengenai tindak lanjut penegakan hukum atas kasus mutilasi yang tempoh hari juga Komnas HAM sudah konferensikan di sini. Kemudian ada satu lagi kasus yang terjadi di MAPI yang juga sekarang sedang dalam proses hukum. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan permintaan tokoh-tokoh masyarakat Papua berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan dari Gubernur Lukas NMB yang sekarang dalam proses hukum dengan KPK. Tiga hal ini tadi disampaikan kepada kami. Kami juga berdiskusi cukup panjang. Kerangka besar yang disampaikan oleh Komnas HAM adalah pertama, kami selalu mendorong proses dialog damai di Papua. Sebagaimana juga pernah kami sampaikan di sini, inilah satu-satunya jalan bagi kita semua, terutama bagi rakyat Papua, supaya bisa menikmati satu perasaan aman, nyaman, dan tentu saja lebih jauh bisa dengan jalan damai itu diperoleh satu kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran buat semua orang. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya dialog damai itu kan masukan untuk mencegah terjadinya atau berulangnya peristiwa kekerasan di Papua. Itu yang tadi kami sampaikan dalam kerangkanya. Untuk yang dua hal terkait kasus mutilasi dan kasus kekerasan yang menimbulkan kematian di MAPI, itu juga tadi kami jawab bahwa sudah ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Untuk mutilasi penyelidikan kami belum final, meskipun bagaimana dalam konferensi pers di tempoh hari kami sudah sampaikan ada beberapa temuan-temuan yang akan kami tindak lanjuti dan akan kami dorong supaya terjadi satu pengadilan yang lebih fair yang kita sebut sebagai pengadilan koneksitas di Mimika. Itu permintaan kita. Nanti kita akan sampaikan pada pemerintah, terutama pada pihak Panglima TNI, Kapolri dan juga seluruh jajarannya. Nah, yang tadi berkaitan dengan kasus Pak Lukas NMB, Komnas HAM menyampaikan satu pesan kuat bahwa tentu saja kami sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia harus menghormati proses hukum yang berjalan, tapi tentu dimungkinkan juga untuk memperhatikan aspek-aspek hak kemanusiaan, hak kesehatan dari seseorang yang sedang berproses hukum. Kami akan mendiskusikan, mendialogkan hal tersebut dengan para pihak yang mengurusi proses hukumnya Pak Lukas NMB. Mudah-mudahan nanti ada satu solusi dalam hal kemanusiaan tadi. Tapi dalam soal proses hukum, Komnas HAM tentu saja tidak bisa mencampuri lebih jauh, karena itu merupakan ranah dari lembaga lain yang juga lembaga negara yang harus kami hormati. Kurang lebih itu tadi poin-poinnya. Kami sekarang persilahkan kepada Pak John dan beberapa rekan-rekan dari Papua yang datang pada pagi hari ini menyampaikan aspirasinya. Kita diserahkan aspirasi resmi dari Dewan dari Koalisi Rakyat Papua dan juga dari DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang dipimpin oleh Pak John dari yang sebelumnya sudah sering kemarin Pak menyampaikan berbagai aspirasi-aspirasi. Dan selama ini juga dengan DPRP kita punya banyak kerjasama, terutama dengan kantor perwakilan kami dalam mengatasi masalah-masalah kekerasan, kemanusiaan, pengungsi dan lain-lain. Saya persilakan Pak John dan beberapa rekan lain untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Silakan. Selamat siang rekan-rekan media. Kami tim Debar Papua yang kita pimpinan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung ke Jakarta, dan hari ini puji Tuhan kami datang ke Komnas HAM RI untuk menyampaikan aspirasi tentang
3 hal sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan kasus mutilasi. Perlu saya sampaikan bahwa manusia seutuhnya itu bukan binatang yang harus dipotong-potong seperti yang terjadi di Timika pada tanggal 20 Agustus 2022. Ini sebuah penghinaan bagi manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu kami datang ke Komnas HAM mendorong dan meminta Komnas HAM untuk menyampaikan kepada Panglima TNI agar pelaku ini diproses hukum, dipecat dengan tidak hormat, dan keluarga menyampaikan agar dihukum mati. Itu yang disampaikan kepada DPR Papua. Pengadilannya terbuka, disaksikan oleh keluarga korban agar keluarga korban dapat merasa puas dengan pengadilan yang terbuka ya, di Timika. Yang kedua terkait dengan kasus MAPI, ini kekerasan penganiayaan pada tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2022 di MAPI yang pelakunya adalah non-organik, yang Timika juga sama. Kami selalu menyampaikan agar pemerintah tidak lagi mengirim pasukan non-organik ke Papua, tetapi faktanya masih dikirim. Untuk kasus MAPI, 10 orang anggota tidak mau memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Untuk itu kami meminta untuk Panglima TNI dapat melakukan intervensi agar proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan rasa puas kepada keluarga korban. Terkait kasus MAPI juga, pada waktu pemakaman, oknum anggota menaruh uang di atas peti jenazah. Ini sebuah penghinaan bagi kami. Mungkin mereka merasa itu uang kepala atau bayar apa. Tidak. Pola kami bukan begitu. Orang Papua untuk menyelesaikan sebuah masalah itu setelah yang bersangkutan dikubur. Ini pola-pola yang tidak bagus. Untuk itu, untuk 2 hal ini kami meminta Komnas HAM untuk dapat mendorong Panglima TNI pertama untuk mengevaluasi penugasan pasukan non-organik di Papua. Yang kedua, agar 2 kasus ini dapat diproses secara hukum, terbuka dan disaksikan oleh masyarakat Papua. Untuk yang ketiga, terkait dengan aspirasi dari Koalisi Rakyat Papua, DPR Papua telah menerima aspirasi itu pada tanggal 20 September di Jayapura. Kami datang ke Komnas HAM terkait dengan proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Kami menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesehatan beliau yang masih memerlukan pengobatan. Untuk itu, demi kemanusiaan, kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian dapat kami duga dapat menimbulkan konflik. Kita mau menyelesaikan masalah, tetapi jangan kemudian menimbulkan persoalan baru. Kami orang Papua ingin damai, ingin tenang, ingin nyaman tinggal di atas negeri kami. Kami juga menyampaikan terkait dengan beberapa statement-statement yang menyampaikan seakan-akan dana otsus kita korupsi. Tidak. Dana itu kami gunakan. Kami DPR Papua yang biasanya mengesahkan. Kami yang menyusun perdasus penggunaannya. Penggunaannya telah kami gunakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus. Kami telah membuat perdasus nomor 25 tahun 2013. Dibagi sesuai dengan program yang juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi adalah keliru kalau kita disebut melakukan penyimpangan yang
luar biasa seperti yang disampaikan oleh oknum tertentu di Jakarta. Saya lihat ini sebuah upaya-upaya sadar yang mungkin ingin membentuk opini seakan-akan kami orang Papua tidak mampu membangun tanah Papua. Bapak Ibu bisa lihat perubahan yang terjadi 30 tahun yang lalu dengan hari ini tentu berbeda. Banyak perubahan sudah terjadi, baik fit dengan fisiknya. Jadi kalau itu dilahap habis, dari mana duit kita bangun pembangunan di Papua? Untuk itu sedikit tambahan dari saya. Nanti ini ada, kami datang dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada kami, biarlah mereka sendiri menyampaikan kepada saudara-saudara apa yang menjadi harapan mereka terkait dengan poin yang ketiga. Silakan. Iya, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi untuk Komnas HAM RI, Ketua dan Komisioner yang telah menerima kami dari Provinsi Papua. Dalam hal ini kami selaku penanggung jawab Ketua Koalisi Rakyat Papua, Sep Gubernur Papua, Sep Gubernur Papua, dan Sep Gubernur Papua. Berkaitan dengan kehadiran kami di kantor Komnas RI, yang pertama berkaitan dengan penetapan Gubernur Provinsi Papua tanggal 5 oleh KPK RI berkaitan dengan proses hukum Bapak Gubernur Provinsi Papua. Kami hadir di kantor Komnas RI. Yang pertama, kami ingin menyampaikan mengapa alasan dari masyarakat Papua melaksanakan demo pada tanggal 20 September tahun 2022, yaitu di Kota Jayapura bertempat di kantor DPR Provinsi Papua. Alasan masyarakat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua, Sep Gubernur Papua, yang pertama, masyarakat Papua memiliki dua catatan, yang dimana penanganan berapa kasus yang menurut KPK itu ada indikasi atau temuan korupsi. Namun di tahun 2017-2018 itu OTT atau tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Hotel Borobudur itu tidak ditemukan bahwa Pak Gub ada ditemukan melakukan prosesi atau OTT tangkap tangan. Itu akhirnya hanya 2 petugas KPK yang dibawa ke Polda Metro oleh Gubernur Papua pada saat itu. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan kasus yang sama juga, tapi hari itu tanggal 2018 itu masyarakat melakukan demo besar-besaran sehingga Pak Gubernur tidak ditetapkan, yaitu karena ada praduga prasangka sehingga beliau dilepaskan. Dan ketiga tanggal 5 September 2022 yaitu Pak Gubernur ditetapkan atas 1M yang beliau kirim atau dikirim oleh atas nama Tono ke rekening pribadi beliau, dan itu uang pribadi beliau yang disampaikan, dan disitulah KPK menampakkan bahwa ada temuan gratifikasi. Sehingga dengan belajar dari pengalaman yang KPK menetapkan Pak Gub lepas, ini menjadi satu catatan rekam jejak masyarakat terhadap kinerja dari KPK sendiri. Sehingga kami datang ke Komnas RI, kami ingin menyampaikan merekomendasikan kepada Komnas RI sebagai lembaga independen yang bekerja tentang memenuhi dan memperlakukan seluruh masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat, hak demokrasi, dan juga bisa memenuhi hak hidup dan hak kesehatan. Sehingga masyarakat Papua melihat kondisi Bapak Gubernur saat ini, kondisi beliau lagi kurang sehat dan kondisi beliau lagi dalam penanganan yang serius karena beliau telah melakukan pengobatan baik di Singapura, di Malaysia, dan juga di Provinsi Papua. Sehingga lewat konferensi pers, lewat Direktur Rumah Sakit Dok 2 menyampaikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak sehat. Sehingga kami dari Koalisi Rakyat Papua, kami datang ke Komnas RI untuk menyampaikan, merekomendasikan kepada Komnas RI untuk dapat bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua, sehingga berdialog dengan beliau bersama keluarga, mengetahui kondisi terakhir beliau, sehingga bisa memberikan
dialog kepada KPK dan juga menyampaikan kepada Presiden, karena status beliau hari ini beliau sebagai Gubernur Provinsi Papua, sehingga dapat juga memberikan pelan-pelan kepada KPK dalam proses hukum, tapi tidak mengabaikan kondisi kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan Gubernur hari ini. Dan yang berikut kami merekomendasikan kepada Komnas RI untuk memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur dan keluarganya untuk memilih siapa dokter atau rumah sakit yang mereka percayakan, sehingga secara keputusan keluarga dan gubernur itu dipenuhi, sehingga dalam rangka kepuasan dalam melayani gubernur, beliau ini tokoh orang Papua. Kami berharap untuk bagian-bagian yang sangat prinsip ini Komnas RI dan juga KPK dan menyampaikan kepada Presiden untuk bisa memperhatikan ini menjadi satu rekomendasi dari kami. Dan yang ketiga, kami mohon untuk Komnas RI tolong untuk mengambil langkah-langkah cepat ke tanah Papua. Karena kondisi Papua hari ini, karena Pak Gubernur ini merupakan tokoh orang Papua yang banyak membuat prestasi kemajuan di tanah Papua selama beliau 10 tahun, beliau sudah mengukir karya-karya besar tanah Papua, sehingga masyarakat sangat mendukung proses hukum dan masyarakat menolak beliau dalam proses hukum yang menurut masyarakat ada indikasi politik yang ikut bermain dalam proses ini menuju ke 2024. Sehingga kami berharap untuk KPK untuk bisa segera turun bertemu dengan Presiden, bertemu dengan Gubernur untuk segera penyelesaian, karena kami takut dimanfaatkan oleh pihak yang lain untuk memprovokasi, provokator, dan bisa menciptakan kondisi Papua konflik. Dan ini kita tidak mau, karena gerakan Koalisi Rakyat Papua adalah gerakan demo damai dan gerakan proporsional. Kita menemui semua pihak untuk memastikan Papua damai dan memastikan bahwa proses ini harus berjalan proporsional, menjaga independensi, proporsional, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik yang mengganggu Kamtibnas dan mengganggu prosesi yang sebenarnya harus berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Terima kasih, saya kami sampaikan. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk dua hal yang pertama, kasus mutilasi dan kasus MAPI, karena itu menyangkut peristiwa hak asasi manusia yang bahkan sudah kami selidiki, yang mutilasi akan melakukan pendalaman lagi nanti Pak Anam dengan tim dan kepala perwakilan. Kemudian yang MAPI prosesnya masih setengah jalan. Kami tentu saja akan seperti mandat undang-undang yang kami miliki, kami akan memberikan rekomendasi dalam rangka penegakan hukum terhadap dua kasus itu. Sementara untuk yang aspirasi dari Koalisi Rakyat Papua dan DPRP terkait dengan Bapak Gubernur Lukas NMB, sebagaimana tadi saya katakan, Komnas tidak mungkin bisa mencampuri proses hukum karena itu adalah ranah yang terpisah dari ranah Komnas HAM. Tapi tentu saja ada aspek-aspek atau dimensi-dimensi kemanusiaan yang sangat mungkin kami akan coba bicarakan dengan berbagai pihak di Jakarta, pemerintah, KPK maupun juga dengan nanti tokoh-tokoh masyarakat Papua. Tujuannya satu, supaya penegakan hukum berjalan dengan baik, tetapi juga tidak ada satu situasi yang kemudian sangat mengkhawatirkan. Ya. Kita semua menginginkan ada satu situasi yang kondusif di Papua. Papua ini satu tanah yang harus kita jaga perdamaiannya, situasi keamanannya, supaya semua orang, siapapun yang ada di sana, terutama rakyat Papua, bisa bekerja dengan baik. Itu salah satu misi kami nanti dalam rangka mendiskusikan itu dengan para pihak. Walaupun tentu saja tadi saya katakan yang punya ranah dalam penegakan hukum itu tentu saja lembaga lain bukan Komnas HAM, sehingga kami hanya bisa memberikan masukan-masukan dalam aspek-aspek kemanusiaan yang kami kira mesti menjadi bagian terkait dari hak asasi manusia. Saya kira demikian. Sekali lagi ya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh kita dari Papua yang jauh-jauh datang menyampaikan harapannya, aspirasinya. Beliau-beliau ini tokoh-tokoh yang sangat disegani di tanah Papua. Jadi yang datang hanya beberapa orang, tapi sebetulnya merupakan pembawa aspirasi dari banyak orang di Papua. Kita tahu semua itu, dan selama ini juga kami banyak sekali dibantu dalam rangka penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia di Papua. Saya kira demikian. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan isu-isu mengenai Papua ini bisa menjadi perhatian kita di nasional. Jangan tertutupi oleh isu-isu yang lain, karena masalah Papua ini sangat serius. Menjadi perhatian tidak saja di tingkat
Papua, tapi juga di tingkat nasional, dan jangan lupa di tingkat internasional selalu juga menjadi perhatian. Jadi mohon teman-teman media juga memberikan atensi kepada isu-isu Papua ini. Tujuannya satu, bagaimana kita bisa menegakkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan buat saudara-saudara kita di Papua. Sehingga kita semua bisa merasakan satu kesatuan bahwa kita adalah anak negeri Republik Indonesia ini. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga perhatian media untuk selalu memberikan perhatian-perhatian mengenai masalah-masalah Papua ini sangat kami harapkan. Karena seringkali Bapak-bapak berita Papua sangat serius, tapi mungkin di sini tidak mendapatkan porsi yang cukup, sehingga masyarakat banyak nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Tapi sekali lagi, tokoh-tokoh kita ini datang dalam rangka menjaga perdamaian di Papua. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak dan juga rekan-rekan media. Terus sebagai langsung ya. Mau nanya? Ya. Dua pertanyaan ya. Ya, silakan Mas. Langsung. Teriak. Silakan saya sebutkan dari antara. Yang pertama yang saya tanyakan sudah datang dari Bapak dari Papua. Pertama, kenapa tidak langsung ke Panglima TNI mempertanyakan persoalan ini? Karena mungkin kita lebih langsung kenal di Papua. Yang kedua itu perkara Gubernur Lukas NMB. Nah, tadi kan disampaikan kami menangkapnya seakan-akan itu ada semacam dalam tanda kutip untuk perlindungan kepada Lukas NMB. Nah, selama ini kan kalau kasus yang menjerat siapapun pejabat publik oleh lembaga internasional itu biasanya ditarik ke Jakarta gitu. Nah, sekarang kan gubernur ini malah mintanya KPK yang datang ke sana. Disampaikan oleh kuasa hukumnya. Pertanyaannya, kalau gubernur orang yang taat akan hukum, kenapa beliau sudah langsung datang ke Jakarta untuk menyelesaikan persoalannya gitu, sehingga tidak menimbulkan persoalan di tanah Papua. Nah, kedua, dari pernyataan gubernur melalui kuasa hukumnya, beliau siap untuk diperiksa KPK, namun KPK yang datang ke sana gitu. Nah, tadi di satu sisi ada perbedaan, ada kontras gitu. Beliau mau berobat, tapi siap diperiksa asalkan ke KPK-nya datang ke sana gitu. Ini kan ada perbedaan yang signifikan nih. Mungkin mau penjelasan. Yang kedua juga, yang ketiga berkaitan dengan mau meminta tanggapan dari DPRP soal foto Lukas NMB yang berkeluas di kasino. Nah, sebagai wakil rakyat, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut gitu? Karena ini kan tokoh publik, gubernur dengan citra yang sedikit negatif karena di kasino gitu. Nah, mungkin mau menjawab itu dulu. Terima kasih. Langsung aja. Mungkin untuk terkait saya fokus ke tindak kekerasan yang di MAPI ya, karena di sini kan mungkin sudah kita sedikit tahu informasinya. Yang saya dengar di sana penyiksaannya begitu keras sehingga sampai menimbulkan korban jiwa gitu Pak. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak kronologinya seperti apa, kemudian apa yang ditemukan oleh teman-teman DPRD di sana sehingga harus perlu dibawa di Jakarta. Itu yang terima kasih. Terima kasih ya. Saya nanti silakan Pak John untuk menjawab juga. Tapi saya kira soal kasino untuk secara Pak DPRD lah. Ini beliau ini ketua Dewan Perwakilan Rakyat, bisa ngomong. Silakan. Komentar itu Pak yang tentang Baik. Iya. Pertama yang tentang ke Panglima TNI ya, Bang, kami sudah menyerah dan kami menunggu ya. Kalau beliau berkenan, kasih waktu, kami pasti akan bertemu. Yang sudah confirm lebih dulu ke kita itu Komnas HAM. Dan ini juga menjadi atensi Komnas HAM. Komnas HAM sudah ke Timika, perwakilan Komnas HAM di Papua sudah ke MAPI. Kami melanjutkan aspirasi yang memberikan dukungan kepada Komnas HAM agar penegakan hak asasi manusia orang asli Papua itu dapat ditegakkan benar-benar tanpa harus dikorbankan di tengah kepentingan yang kadang-kadang terjadi impunitas terhadap anggota. Demikian. Kalau yang terkait yang lain, saya kira bukan ranah saya untuk menjawab yang tadi. Saya kira jelas tadi ya, proses hukum di pengacaranya itu sudah omong kan. Jadi saya kira nantilah itu pengacaranya yang menjawab. Kita hanya menyampaikan kondisi yang ada dan kekhawatiran kami akan dapat yang muncul.
Itu sejajar. Mungkin Detailnya. yang mati, jadi begini, tanggal 30 itu kan ada seorang oknum anggota juga, oknum masyarakat yang melapor kepada pos TNI yang dari Pulau Warman karena ada konflik dengan dua oknum pemuda. Lalu datanglah 9 orang anggota dari pos TNI mengejar dua pemuda itu. Lalu satunya ditangkap, dibawa ke pos, yang satu melarikan diri. Yang dibawa ke pos yang kemudian telah meninggal dunia karena penyiksaan. Nah, lalu ditahan di sana, dilakukan penyiksaan oleh oknum-oknum anggota di sana. Lalu salah satunya meninggal dunia, yang satu dirawat di rumah sakit. Itu mereka disiksa dengan balok, dengan apa namanya, rotan, diduga ini kabel ya yang besar, sehingga yang satu meninggal dunia, yang satu masih Yohanes. Itu kira-kira begitu kasus di MAPI. Dari informasi warga, sebelum kasus itu juga ada kasus yang lain, kekerasan terhadap 4 orang pemuda juga di AD. Mereka ditugaskan untuk melakukan komunikasi sosial kepada warga sekitar. Informasi yang kami dapat dari Komnas HAM perwakilan, komandannya tidak mengetahui nama dari kepala kampung. Kira-kira tugas membangun komunikasi sosial seperti apa yang dibangun oleh mereka. Ya, jadi saya harap Panglima TNI dapat mengevaluasi penempatan pasukan organik di Papua. DPR Papua sudah sering sekali meminta dievaluasi dan bila perlu ditarik. Pernyataan mengatakan teritorial yang kami kedepankan, kenyataannya non-organik masih ada. Ini gimana ceritanya? Mungkin itu ya yang saya bisa. Terima kasih. Cukup ya. Kasih. Terima kasih. Terima kasih.